Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu kritik dari Rizal Ramli. Rizal Ramli sayangkan NU hanya dimanfaatkan raup suara lalu dilupakan, ya. Jadi sobat sekalian, ya, janji-janji politik pemerintah itu kadang tidak ada, kalau tidak direalisasikan, ya, kadang sangat sulit sekali untuk kita tegur, ya, untuk ditagih janjinya. Ini juga berimbas pada bagaimana suara NU itu juga menjadi incaran target untuk meraup suara sebanyak besarnya, ya, untuk dipakai dalam pesta demokrasi 5 tahunan, dan setelah itu kadang tidak ada, ya, untuk diberikan, ya, kepengurusan, ya, ataupun diurus dengan baik rakyat itu. Ini sesuai dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, ekonom senior Rizal Ramli prihatin dengan Ormas Nahdlatul Ulama atau NU hanya dimanfaatkan oleh politisi demi meraih kekuasaan dan meraup suara ketika pemilihan umum pemilu, namun pada ujungnya dilupakan. Saya suka kasihan juga NU ini hanya dipakai label, ya, buat meraup suara doang, habis itu dilupain, kata Rizal Ramli saat menjadi narasumber Total Politik dikutip Rabu. Tidak hanya warga alias basis Nahdlatul Ulama saja yang dimanfaatkan. Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid ini juga merasa miris terhadap mereka. Kaum nasionalis juga kerap ditunggangi hanya untuk kepentingan politik praktis. Narasi besar dan cita-cita Bung Karno soal Trisakti, kata Rizal Ramli, hanya jadi slogan karena menurut dia sama sekali tidak tercermin dalam kebijakan pro rakyat. Nasionalisme Trisakti cuma slogan pidato doang, ya. Kebijakannya kagak ada Trisaktinya, kagak ada nasionalismenya, ujar dia menyayangkan. Seharusnya menurut dia sudah saatnya para elit politik ataupun partai politik peserta pemilu tidak hanya menjadikan kelompok NU dan kelompok nasionalis sebagai lumbung suara di tahun politik. Ya, itu, ya, sobat sekalian, terkait dengan posisi suara NU yang kadang terus menjadi rebutan, ya, 5 tahunan, tetapi justru kepentingan rakyat, ya, kan rakyat juga salah satu bagian dari NU juga, ya, itu tidak pernah, ya, pro kepada rakyat, ya, termasuk juga mayoritas pemilih dari NU, ya. Jadi itulah demokrasi, ya. Demokrasi itu memang utopis, ya, kekuasaan dari rakyat itu utopis. Yang terjadi adalah bagaimana ketika berkuasa yang didahulukan adalah tentu saja kekuatan para pemilik modal, ya. Karena begitu mahalnya pemilu kita itu sampai puluhan triliun, ya, uang digelontorkan untuk pemilu, tetapi justru tidak pernah bisa menghasilkan, ya, pemimpin yang benar-benar bisa melawan oligarki itu, ya, untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat, ya. Karena dari awal, ya, tersandra gitu, ya, tersandra dengan biaya pemilu yang mahal. Tidak mungkin juga ketika menang pemilu, ya, tidak mendahulukan siapa yang membayar. Maka satu hal yang penting, ya, dalam hal pemilu adalah bagaimana kita juga mengkritik biaya pemilu yang mahal, ya. Ini tidak pernah dikritik, ya, biaya pemilu itu yang mahal, yang terus-menerus terjadi tiap 5 tahun dalam kontestasi pemilu, ya, itu terus dipertahankan, ya, untuk, ya, untuk memunculkan ketergantungan, ya, antara kontestan dengan para oligarki, ya. Makanya ketika pemilu itu murah bahkan digratiskan, ya, dengan berbagai macam teknis, ya, itu akan sangat menguntungkan bagi semuanya, gitu, ya. Beli pemilu murah bahkan bisa digratiskan, ya, dengan misalnya teknis yang detail, ya, untuk kampanye bisa dilakukan melalui media sosial, ya, tanpa perlu, ya, kampanye di luar ruangan bahkan dangdutan, ya, dan lain sebagainya yang tidak mendidik, ya. Itu bisa dikurangi dengan menjadikan, ya, cara-cara yang lebih murah, ya, pemilihan
tanpa harus pakai tinta, tanpa harus kertas ya, semuanya serba online ya, yang itu pasti akan menghemat puluhan triliun ya. Dan apa namanya, tentu saja harus diputus mata rantai ya, money politik dari oligarki. Kalau ini tidak pernah dipikirkan, maka selamanya biaya politik akan mahal ya, akan terjadi ya politik saling apa namanya menyandra ya, dengan balas budi ketika apa namanya para oligarki itu membiayai politik. Dan yang terjadi adalah ketika NU ya salah satunya menjadi suara yang menjadi target incaran untuk diraup suaranya ya. Yang terjadi ketika menjabat ataupun memenang kontestasi pilpres, yang terjadi adalah mendahulukan siapa yang membiayai pemilu, yaitu para oligarki. Nah, ini adalah tantangan ke depan ya. Kalau pemilunya sama saja ya, maka kondisinya hanya berganti pemimpin ya, berganti pemimpin tanpa bisa menciptakan ataupun tercipta ya pemimpin itu yang idealis ya, yang mempunyai kepentingan untuk mengurusi urusan rakyat. Yang terjadi adalah bagaimana mengembalikan modal ya, kemudian meraup ya cuan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi itu fakta yang terjadi saat ini ya, bagaimana puluhan bahkan ratusan kepala daerah itu tercokok KPK. Ada yang sudah tercokok ya, ada yang kalau tidak beruntung bisa tercokok, ada yang lebih pintar untuk mengakali KPK ketika akan dilakukan OTT ya. Semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.